Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis tentang kisah bayi yang dapat berbicara. Kisah ini terdapat di hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah annahu qala kana Juraijun yata'abbatu fi shaumatin faja'at ummuhu qala Humaydun fawasafa lana Abu Rafi'in sifata Abi Hurairah li sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummuhu hina da'athu kaifa ja'alat kaffaha fawqa hajibiha thumma rafa'at ra'saha ilaihi tad'uhu faqalat ya Juraiju ana ummuka kallimni fasadafathu yusalli faqala Allahumma ummi wa sholati fakhtara sholatahu faraja'at thumma da'at fi thaniyati faqalat ya Juraiju ana ummuka fakallimni qala Allahumma ummi wa sholati fakhtara sholatahu faqalat Allahumma inna hadha Juraijun wa huwa ibni wa inni kalamtuhu fa aba ayyukallimani Allahumma fala tumithu hatta tuyahul misati qala walau da'at alaihi ayyuftana lafutina qala wa kana ra'i dha'nin ya'wi ila dairihi qala fakharajat imra'atun minal qaryati fawaqa 'alaiha ra'i fahamalat fawaladat gulaman faqila laha ma hadha qalat min sahibi hadad dairi qala faja'u biwuhusihim wa masahihim fanadahu fasadafuhu yusalli falam yukallimhum qala fakhadu yahdimuna dairahu falamma ra'a dhalika nazala ilaihim faqalu lahu sal hadihi qala fatabassama thumma masaha ra'sas sabiyyi faqala man abuka qala abi ra'idni falamma sami'u dhalika minhu qalu nabni ma hadamna min dairika bidhahabi wal fiddati qala la walakin a'iduhu turaban kama kana thumma alahu. Maksudnya dari Abu Hurairah, dia berkata, suatu ketika Juraid beribadah di tempat ibadahnya, lalu ibunya datang. Hamid berkata, Abu Rafi menggambarkan sifat Abu Hurairah ketika mencontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ibunya memanggil Juraij seraya meletakkan tangannya pada bulu matanya, lalu mengangkat kepalanya memanggil Juraij. Wahai Juraij, saya ibumu, jawablah. Ternyata ibunya mendapati Juraij sedang sholat. Juraij pun berkata, ya Allah, ibuku atau sholatku yang harus aku penuhi. Maka Juraij memilih untuk meneruskan sholatnya. Kemudian ibunya kembali mendatanginya di tempat sholat dan masih mendapati Juraij sedang sholat. Lalu ia berkata, wahai Juraij, aku ini ibumu, jawablah. Juraij berkata dalam hatinya, ya Allah, ibuku atau sholatku
maka ia tetap memilih sholatnya. Dan akhirnya ibunya berkata, "Ya Allah, Juraij ini adalah anakku. Aku telah mengajaknya berbicara atau memanggilnya, tetapi ia tidak menjawabku. Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia bertemu dengan seorang wanita pelacur. Sekiranya ia berdoa supaya Juraij mendapatkan fitnah, maka Juraij pasti akan mendapatkan fitnah itu." Abu Hurairah berkata, ada seorang penggembala kambing yang bernaung di rumah ibadahnya. Abu Hurairah berkata, lalu wanita pelacur itu keluar dan berzina dengan penggembala kambing tersebut hingga melahirkan seorang bayi laki-laki. Maka ditanyakan kepada wanita tersebut, "Bayi ini anak siapa?" Wanita pelacur itu menjawab, "Anak pemilik rumah ibadah." Lalu orang-orang pun mendatangi rumah ibadah Juraij dengan membawa kapak dan sekop mereka. Mereka memanggil Juraij, namun ia ternyata sedang sholat dan enggan untuk menjawabnya. Akhirnya mereka menghancurkan rumah ibadahnya. Melihat hal itu, maka turunlah Juraij menemui mereka. Mereka berkata, "Bertanyalah kepada wanita ini." Abu Hurairah berkata, Juraij tersenyum, lalu mengusap kepala bayi itu seraya bertanya, "Siapa bapakmu?" Maka bayi itu menjawab, "Bapakku adalah penggembala kambing." Setelah mendengar hal itu, dengan serta-merta mereka berkata, "Wahai Juraij, kami akan membangun kembali rumah ibadahmu yang telah hancur dengan emas dan perak." Tetapi Juraij menjawab, "Tidak, bangunlah dengan tanah kembali." Lalu mereka pun melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 6672. Nah, dalam hadis di atas dapat diambil pelajaran. Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Seandainya Juraij seorang alim atau orang yang berilmu, maka tentu ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibanding melanjutkan sholat, yang mana sholatnya hanya sholat sunnah. Yang kedua, seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya, karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua mendoakan jelek, maka itu adalah doa yang mudah diijabahi oleh Allah. Yang ketiga, berbakti pada orang tua adalah akhlak mulia. Lebih-lebih lagi berbakti kepada ibu. Yang keempat, Juraij menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah. Kelima, zuhudnya Juraij karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak minta diganti dengan emas atau perak. Yang keenam, ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa. Ada juga yang mengingatkan akan doa jelek yang menimpa dirinya, seperti dalam kisah Juraij ini. Yang ketujuh, bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah,
artinya berada di bawah bakti pada orang tua. Yang kedelapan, doa Ibu Juraij tidak berlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Juraij terjerumus dalam perbuatan keji atau zina. Ia hanya mendoakan agar Juraij dipertontonkan di hadapan para pelacur, tidak lebih dari itu. Yang kesembilan, tawakal dan keyakinan yang tinggi pada Allah akan membuat seseorang keluar dari musibah. Yang kesepuluh, jika ada dua perkara yang sama-sama penting yang bertabrakan, maka dahulukan perkara yang paling penting yang bersifat wajib, seperti ketika bertabrakan antara memenuhi panggilan ibu atau sholat sunnah, maka jawabnya adalah memenuhi panggilan ibu. Yang ke-11, Allah selalu memberikan jalan keluar, jalan kemudahan bagi para walinya dalam kesulitan mereka. Yang ke-12, hadis ini menunjukkan adanya karomah wali Allah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.